Dengerin yuk, aku yang bacain. Hai, aku Fafa. Kali ini mau lanjutin baca novel Laba-Laba dan Jaring Kesayangannya. Bab 2 yang berjudul Wilbur. Fern mencintai Wilbur lebih dari apapun. Dia senang membelainya, memberinya makan, menina bobokannya. Setiap pagi, begitu bangun, Fern menghangatkan susu untuk Wilbur, mengikatkan celemeknya, dan memegang botol untuknya. Setiap sore, saat bus sekolah berhenti, di depan rumahnya, dia melompat keluar dan berlari ke dapur untuk menyiapkan botol lagi untuk babi itu. Dia menyusuinya lagi saat makan malam, dan sekali lagi sebelum tidur. Bu Arabel memberinya susu sekitar tengah hari setiap harinya, saat Fern di sekolah. Wilbur sangat menyukai susu, dan ia tak pernah lebih bahagia lagi selain saat Fern menghangatkan sebotol susu untuknya. Ia berdiri dan memandang gadis kecil itu dengan mata memuja. Selama beberapa hari pertama hidupnya, Wilbur dibiarkan tinggal di dalam kotak di dekat tungku di dapur. Lalu, ketika Bu Arabel mengomel, ia dipindahkan ke kotak yang lebih besar di gudang kayu. Sewaktu berumur 2 minggu, ia dipindahkan keluar. Saat itu, pohon apel sedang berbunga, dan hari-hari semakin hangat. Pak Arabel membuat pekarangan kecil khusus untuk Wilbur di bawah sebatang pohon apel, dan memberinya kotak kayu besar penuh dengan jerami, lengkap dengan lubang pintu sehingga ia bisa keluar masuk sesuka hati. Apa ia tidak kedinginan kalau malam? Tanya Fern. Tidak, kata ayahnya. Lihat saja nanti apa yang dilakukannya. Sambil membawa sebotol susu, Fern duduk di bawah pohon apel di dalam pekarangannya. Wilbur berlari mendekat dan Fern memegangi botol selama Wilbur menghisap dotnya. Setelah menghabiskannya sampai tetes terakhir, babi itu mengorok dan berjalan dengan mengantuk ke dalam kotak. Fern mengintip dari pintu kotak. Wilbur sedang mendorong-dorong jerami dengan moncongnya. Tak lama kemudian, ia menggali terowongan di dalam jerami. Ia merangkak ke dalam terowongan dan menghilang dari pandangan, tertutup sepenuhnya oleh jerami. Fern terpesona. Dia lega setelah tahu bayinya akan tidur terlindungi dan tetap hangat. Setiap pagi setelah sarapan, Wilbur berjalan ke pinggir jalan dengan Fern dan menunggu bersama gadis kecil itu sampai bus tiba. Fern melambaikan tangan kepadanya, lalu ia berdiri dan memandangi bus sampai menghilang di kelokan. Sementara Fern di sekolah, Wilbur dikurung di dalam pekarangannya. Namun, begitu Fern pulang pada sore hari, gadis kecil itu mengeluarkan Wilbur dan ia akan mengikuti Fern kemana-mana. Kalau Fern masuk ke rumah, Wilbur juga ikut. Kalau Fern naik ke loteng, Wilbur akan menunggu di dasar tangga sampai gadis kecil itu turun lagi. Kalau Fern membawa bonekanya berjalan-jalan di kereta boneka, Wilbur mengikutinya. Kadang-kadang dalam perjalanan seperti ini, Wilbur kelelahan dan Fern mengangkatnya lalu menaruhnya di dalam kereta di samping boneka. Wilbur senang sekali, dan kalau sangat letih, ia memejam dan tertidur di bawah selimut boneka. Ia kelihatan lucu sekali kalau terpejam, karena bulu matanya sangat panjang. Boneka itu juga memejam, dan Fern mendorong kereta dengan sangat pelan dan mulus agar tidak membangunkan bayi-bayinya.
Pada suatu sore yang hangat, Fern dan Avery memakai baju renang dan pergi ke sebuah kali untuk berenang. Wilbur mengikuti di belakang Fern. Sewaktu gadis kecil itu masuk ke kali, Wilbur ikut masuk dengannya. Menurutnya, air itu sangat dingin, terlalu dingin untuknya. Jadi, sementara anak-anak berenang dan bermain dan saling menyipratkan air, Wilbur menghibur diri di dalam lumpur di sepanjang tepi sungai. Di tempat yang hangat, lembab, lengket, dan becek, dan menyenangkan. Setiap hari menyenangkan, dan setiap malam tentram. Wilbur disebut babi musim semi oleh para petani, yang artinya tak lebih dari babi yang lahir pada musim semi. Saat Wilbur berumur 5 minggu, Pak Arabel berkata ia sudah cukup besar untuk dijual, dan harus dijual. Fern sedih dan menangis, namun sikap ayahnya tegas. Selera makan Wilbur meningkat. Ia mulai makan sisa-sisa makanan di samping susu. Pak Arabel tidak ingin memberinya makan lagi. Dia sudah menjual ke 10 saudara Wilbur. Ia harus pergi, Fern, katanya. Kalau sudah cukup bermain-main merawat bayi babi, tetapi Wilbur sudah bukan bayi lagi dan ia harus dijual. Telepon keluarga Zuckerman. Bu Arabel menyarankan, Paman Homermu kadang-kadang memelihara babi, dan kalau Wilbur di sana, kau bisa menengoknya sesering mungkin. Berapa harga yang kau minta? Fern ingin tahu. Yah, kata ayahnya, ia kardil. Katakan kepada Paman Homer, kau punya babi yang mau dijual seharga $6. Dan dengar apa katanya. Tak lama kemudian, semuanya sudah diatur. Fern menelpon dan bicara dengan Bibi Edith. Dan Bibi Edith memanggil Paman Homer. Lalu, Paman Homer datang dari lumbung dan bicara dengan Fern. Saat mendengar harganya hanya $6, Paman mengatakan akan membeli babi itu. Keesokan harinya, Wilbur dibawa dari rumahnya di bawah pohon apel. Dan tinggal di tumpukan pupuk kandang di bawah lumbung keluarga Zuckerman.